Oke dulur, saiki mau production RP. Los dol. Apa kuwi los dol? Los dolan-dolan. Nah, terus iki saiki ade iki dolan-dolane ning ndi tong? Iki Dusun Boso, Desa Picisan, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Oh, iya lur. Nah, dadi iki ning Desa Picisan, dusune Boso. Sing dhisik iki terkenal iki ning Boso kene iki enek jenenge pabrik karet barang. Terus dhisik yo enek sing jenenge bangunan tuwek, bangunan londo, nggone ning dhuwur kono. Kuwi. Terus yes. lek seroh keseruane dhewe aja lali sadurunge ngikuti subscribe, aja lali terus like terus komen barang ya lur. Yo saiki los dol. Los dolan-dolan. Yo dulur, saiki wis ning Boso saiki. Nah, arep negeri iki ceritane PT Indoko Perkebunan Karet Giant. Nek ning kene kudune lapor iki, wajib lapor iki. Nah, tapi keseruane mau production Los Dol iki yo saiki mlebu ae langsung. Yo, let's go. Oke dulur, ini adalah tempat pabrik pembuatan karet. Ini dulu sudah lama, tapi masih dijadikan pabrik karet. Jadi pembuatan karet di sini, ini tempatnya itu ada mesin-mesinnya. Ini ada tong-tong, jadi tempatnya begini. Lur, iki proses tinggi ngolah karet iki ngene iki. Prosesnya iki mesin-mesinnya ning kono kuwi mesin iki proses karet. Bangunan tua barang ini timbuh apa aku ora paham iki. Iki hawane misteri loh, dan aku yang merinding nih. Ini bangunan itu setowek tenan bangunan itu. Hawane beda dengan yang di atas tadi, yang di atas sejuk, yang ini agak panas. Aku merinding loh. Ya Tom ya. Temboknya bolong, Pak. Temboknya bolong. Lah aku wis kabeh sik lho. Oh. Kayak musik loh. Iya lah, amat tuh ya aku merungkin mungkin jam mistis nanti bangunannya omah ini sebelumnya lahir itu bangunan itu saya naik 60 tahun lebih. Betul, kita lanjut ke sebelah sana. Mari ikuti kami. Nah dulur, nah ini enak lonceng dulur ya. Nah lonceng ini kemungkinan ya ini digawe nunggu jam masuk atau jam istirahat kerja. Ngene lho. Iki lonceng iki ketok ya bangunane ya. Lonceng iki terus tuwek banget. Iki mungkin umure iki wis sekitar 50 tahun lebih lah iki. Ini sing kene iki dadi dengan tuwek. Oke dulur, ini adalah tempat security. Itu tempat penjagaan di pabrik karet ini. Jadi ini untuk
Jadi keluar masuk itu harap lapor di sini. Jadi untuk yang pekerja di sini harus harap lapor dulu agar aman lah. Jadi tidak resiko. Jadi itu bangunan juga sudah tua. Mungkin ya ratusan tangga ini. Alur itu juga termasuk bangunan tua. Dia untuk tekstur dari segi bangunannya itu sudah bagus, seperti ya tua banget itu. Ini bangunan ini juga kepake mistis banget. Sampai tuanya. Ya saiki lur nek penasaran, yo delok ayo lur ning kono. Mistis banget. Gitu lur. Nah, kemang ada sama yang kono to. Nah, saiki aku mau munggah untuk bangunan sing koyo gandang ternyata kayak ngene iki lho. Nah, iki Pak Supri iki selaku sing tinggal iki nih Pak nggih. Nah, jenengan tinggal mriki pun pinten tahun Pak? 12 tahun. Oh, 12 tahun nggih. Nah, beliau iki ning kene wis 12 tahun lur. Alhamdulillah prestasi perjuangan. Oh, nggih. Enak prestasi perjuangan lho. Ayo. Nama ini Pak ya. Ini apa lho Pak niki? Waktu kemerdekaan, pengesahan nggih. Kemerdekaan. Oh, kemerdekaan. Jadi memiliki stasiun kereta Pak nggih. Ini stasiun pembantu. Waktu foto-foto Arab Jepange ceritane sih, ceritane itu. Jadi kalau misalnya tekan kita ketok tiang zaman kemerdekaan. Itu harus dibongkar. Gua Pak nggih niki. Iya, iki apa ana gorong-gorongan nih. Tembus. Mau ngambil. Wah, ini lho dan memang bangunan dan kuat banget iki. Banget. Ngantek enek iki prasasti lho iki mau. Gini-gini. Ada namanya iki prasasti banget ngene iki. Prasasti bangunan ini juga enak ada ono. Ya lho. Tekstur bangunannya lho. Dan sangat tua banget. Ya dulur, nah, kae sama dulur ya. Kae enek besi, enek nyantike kae. Lah kuwi zaman nalika semono kuwi dingge pemancar radione secara aneh.
tadi yo sik wae ninggalane bangunane sing ijik lawas asli London nang kono ijik ono sih. niki Pak nggih cara jalan niki Kok ini dia foto iki. oh foto Kena longsor. Asli bangunan Belanda Cak Mas Buku ada sumurnya, ada kamar mandinya. Di situ juga dulu ada pabriknya. Itu cuma nggak ada atapnya, cuma pilar dari masih. Waktu ada kunjungan dari daerah dari penduduk lain ke sana, Mas bilang tidak boleh berbicara kotor, nggak oleh misui, orang oleh muyu sembarangan. Apa Pak? Awakmu bakal gak betah. Pasti situ rumah tenanan. Jadi pemandangan daerah itu kampungnya terang kayak kampung. Makanya jenenge kampung-kampung. Wilayah yang paling serem ya Pak. Kalau kampung Petek, ada kampung itu dulu seperti gini. Pokok gini teko mburi iso tapi dalane gur sampe ngene. Sore wis jurang-jurang yo ngene lah kita nang pinggir punggung. Ya, adrenalin ya wapi. Jadi kalau untuk Tulungagung yang pas kita kelilingi ya, yang masih punya tanaman endemik ayu di dalam. Tapi yang bikin berjuang. Itu dari mulai batasan pohon sampai ini cuma ini kan pohonnya tuh lurus-lurus. itu pohon Pak Kalau dibilang tuh pohon raja, pohon raja nggak ada cabangnya. Selang nanti 30 meter, nah kayak gitu. Itu kan kayak nggak ada pohon, nah, nggak ada cabangnya dia. Setelah naik atas baru dia ketemu. Itu monong namanya. Kalau monong itu hampir 100 itu. Kata orang sini sih. Nah, itu dulu dipotong orang terus tumbuh di tempat yang sama. Tunasannya. umurnya ada ratusan tahun Pak Namanya ini Peter Lampu. Durian. Nambian, Mandan, sing arah air terjun Sundani, Sundani itu kan Pak Mariam harus meninggal. Nah itu jadi Belanda, Kunteh, Nagin, Belanda, kemudian Tong, hancur, Lodo, hancur, Pak Margo, Panggungan, hancur sudah hilang bangunannya. Sayang memang yang masih ada kalau mau lihat bangunan Belanda itu yang banyak di Bondowoso banyak ada rusak-rusak masih Belanda masih pohon. Jadi waktu kunjungan ke sana itu tuh namanya kebun Bande Alit, dulu dimiliki Belanda keturunan Belgia. Itu sama cucunya pohon itu dibeli 1 M. Ya karena yang nandur itu apa nenek moyangnya itu. Jadi sebelum dari kakek bapaknya itu berarti buyutnya pesen nggak boleh dirubuk, datang gitu kan belinya 3 pohon itu dipager sama orang Belgia. Kota orang kita tuh kurang makan sekali. Dikit-dikit dihancuri, itu aja dulu dihancuri. Kalau misalnya itu nggak dihancuri dulu ya, itu bangunan sejarah. pasti karet Enggak yang tadi yang di Oh, iya. kami bilang itu namanya gedung bobrok.
itu dijarah tuh peralihan antara Indonesia sama Belanda tuh dijarah. Situs-situs diambilin itu kan. Tapi kalau yang di Bande Alit itu masih. Jadi kalau kita pas nginep di sana tuh ya, padahal itu bangunannya sunyi, rame, suaranya banyak, suara mesin, suara orang ketawa, suara orang kayak orang sambil siul-siul sambil nyanyi-nyanyi gitu. Ya nggak ada orangnya, sama yang di atas tuh gitu juga. Di tempat penggorengan itu waktu itu tahun 2011 udah di sana nginep pertama kan. Kan ini kan waktu peralihannya banyak. Tempat penggorengan kopi Pak? Iya, tempat itu goreng kopi. Iya. Pas lihat angka ini suaranya suara cewek-cewek gitu apa ngobrol gitu. Di sini ya nggak berani orang. Orang gitu aja suruh kemarin itu berani orang gitu. Ini kelihatannya mistis Pak. Iya. Bangunannya serem gitu. Oh iya. Di situ tumbalnya kepala kerbau, depan pintu itu. Yang di sini babi, nanya cerita kenapa? Yang udah tua-tua yang udah meninggal kemarin. Itu pakai sekali. Bangunannya kalau kita lihat ya mereng ini. Bener. Nggak percaya? Kita buktikan. Ayo. Kita buktikan. Bangunan nggak hilang ini. Tidak ada yang ngurus bangun di sini. Ini dari sini. Ini garis ke sana, ini mereng. Mereng. Itu ya dari sini sama-sama. Kalau bangunnya Indonesia nggak ngono, kan pusing nggak ya? Nggak nyemal ya. Mereng. Ininya tuh benderanya mereng. Nih lihat nih. Dari atasnya. Mungkin yang dimaksud mereng itu ini loh Pak. Ini kan jaraknya kan ini kan lebar. Yang sana? Baru yang sana kan kecil. Gitu. Begitupun juga yang di sini. Yang sini agak lebar. Sana diameternya agak kecil. Kan lucu kita lihat bangunannya. Di sini lebar, di sana nyudur. Jadi sama kebu. Dulu itu kalau ceritanya yang dulu lur ya, di sini tuh ada sosok tunggal kepala kerbau. Saya yang suka di sini ini ya. Oh iya, ini asli nih. Nah, ini kursinya ini Asli. bagus itu. Asli. Zaman dulu punya, Punya. kursinya. Ini ada dulu ada dua satu di bawah. Oh tanya anda sih nggak apa-apa masuk. Susah nyarinya ini besi lama. Lor, ini lor, ini tempat dudukan ini klasik sama dulunya. Ini besinya juga besi zaman dulu ini. Kayak ukul. Tuk tuk tuk. Ini kuat ini. Saya merasakan di sini kuat besinya. Teksturnya zaman dulu. Ini mungkin kalau daya jual, wah ini mungkin ya ratusan juta ini. Seperti yang kemarin gitu. Itu pemiliknya Pak Kiai Zaki. Nah, benar. Itu pemiliknya. Fotonya masih ada.
itu loh apa namanya. Iya namanya non saya mau biji cilik kamu. Kamu buta kadol kok. Kan dari popon ya. Kok biro. Apa mereka jago wis lho. Dereng lah. Kono nang isor. Aku di Pageri ono tulisan Arab atau tulisan Jawa kuno itu kan. Pageri. Serem juga ya. Seling disajeni memberi nomor. Oh, makanya ngumpul tuh mesin aja. Berarti jenengan tempat ini film piyambak Pak. Tidur sendiri. Iya, Terus sampai tuh di sini sendiri tidur sendiri pernah nggak ngalami terus kayak ada mungkin suara-suara lah gak mistis, suara. apa. Ketemu penunggunya malah. Ngalami nggak? Bukan hebat, terpaksa. 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 Jenenge urip kan ngono kan. Jadi yang kalau di sini tuh ada banyak sih sebenarnya. Yang nakal itu sih. Nggak tahu dulu apa dibuang orang atau bagaimana. Jadi siapa yang kencing di situ pasti muncul dia. Kayak Jukiti. Sebelum dia minta maaf, nggak pulang itu balik lagi kemari itu. Anak kecil. Nah, Kalau yang sosok makhluk astral kalau di sini itu biasanya perempuan Pak. jadi sering lihat itu anak-anak kecil. Wah, anak kecil Pak yang sering lihat. Kita anak-anak. Jadi tak bilang itu ada anak ya cucunya masih disimpan kayak apa agak tahun ketek itu langsung dia ngejurit nangis kenapa nih ono gede matanya apa jadi karena di sini itu bukan masalah astral tidak bukan Ini pabrik karet apa masih berjalan Pak? Masih. kalau mau lihat jam 10 Oh, berarti kerjanya malam. ya, pagi malam temen apa nang kono Jadi mulainya jam berapa? jam Biasanya? 10 Mulai jam 10 istirahat jam 10 sampai jam 2 sampai jam 5 itu 2 kali sampai kalau mau nengok yang sumber magis itu ya harus pakai ini lah ngomong sama orang jauh makanya jualannya angel saiki jalannya orang nyari ngarit itu kan kayak kawan cilik-cilik itu jalan kaki terus gak kuat aduh 8 kilo kalau dari sini. Terus ini kalau pabrik karet ini biasanya store-nya kemana sih Pak? Ini kita jual ke Surabaya. Oh, Surabaya. Tulung Agung banyak potensi. Cuman ngeksposnya dulu seperti kayak Banyuwangi. Kalau sampean sendiri aslinya dari mana Pak? Kalau keturunan Solo kita, Itu bisa. tapi lahirnya di Medan. Oh, di Medan. Terus tinggal di sini kurang lebihnya 12 tahun Pak. Jadi kita Terus kalau Bapak sendiri di sini istilahnya tugasnya seperti apa? Sultan. Harun Sutri. Harum. Oh, sebagai konsultan loh di sini. Harum Sutri itu di sini sebagai konsultan. Ini jadi di kebun karet sini itu pabriknya juga masih jalan ya. Yang tadi kita sempat ke sana tadi, tapi nggak ada orang. Nah ternyata kerjanya itu mulai jam 10 pagi sampai sekitaran jam 2. Soalnya kalau kerjanya malam biasanya ada mistis itu loh Pak. Gitu ternyata. Jadi orang-orang yang jadi semua kedatangan tamu malam kemarin. Mungkin dia punya pegangan. Mungkin dia bawa berantem sama
pulang malam. Kebetulan dia bawa mobil langsung kapungan maksudnya. Abang gawa cekelan nih kapok lah. Jadi kalau kita punya cekelan, punya pegangan itu nggak bisa. Maksudnya Pak Sukri murni kosong. Kalau aku punya cekelan kecil nggak kuat aku sini. Oh, yang ini, preman Joyoboyo. Dulu nggak gabung sama preman Tulungagung sing iki. Misalnya nang terminal. Gelut kan? Nah, gitu kan, seperti itu. Kalau misalnya kita punya pegangan itu yang berbentuk jin itu jin yang di sini tuh nggak nerima kedatangan jin baru itu nggak mau dia. Seperti itu. Kalau misalnya di mistis itu, makanya kita lihat di dunia lain itu pasti kan ada kemasukan. Ya karena dia kalah. Yang di dalam tubuhnya tuh diusir sama dia yang masuk, makanya itu kemasukan. Ya orang kemasukan tuh amin yang baik, wah swakinya nggak turun. Ya, ruh yang datang dari Tuhan, kesisipan ruh yang bukan datang dari Tuhan tadi. Oh yang ini kan ketindihan gitu. Kalau nggak bisa dikeluarkan, gila orangnya. Kenapa? Satu kepala, satu otak, tapi yang merintahkan dua gitu. Makanya dia kayak lembong. Kenapa berani? Karena tuh dari dulu dari Lumajang itu keluar masuk hutan belantara itu kita masuki. Di dalamnya tuh udah nggak ngerti, temanku sampai itu. Waktu buka tahun 95 di Palembang itu ya, dia tuh dicawikannya masih baik. Jadi kami itu malam itu ya, dia nengok sinden aku yang enggak gitu. Panggil aku tuh Sarum, ayo aku mau sinden. Oh, dia penglihatan lain kita enggak gitu ya. Jadi datang ke namanya Pak Mulut itu ya, akhirnya sepul aja. Awakmu kok melu ya hilang. Sama teman itu namanya Budi. Jadi kami ngapel itu di tengah jalan itu. Dia dicari cewek-cewek. Mana? Ya Rum, sana Rum. Ada cewek manggil-manggil. Ada Bu, tak bilang. Ada katanya. Gak ada, kok gendeng malam-malam apa itu. Ada nggak mungkin lah. Sudah pulang. Dibilang sama kan nama kami sebutnya jaga malam di sana. Ketua di sana. Awakmu melu hilang. Namanya orang dunia. Bukan dia. Apa tertarik sama peninggalan Belanda? Itu tradisinya kan losdol, jalan, nggak ada acara. Aku pernah lihat itu Tulungagung los dolan-dolan. Jalan terus akhirnya kita tuh tadi ada rekreasi di musuh itu ada jam sejarah, ada rumah kayak loteng gitu. Akhirnya kita ke situ tadi itu ada pabriknya, pakai karet. Terus di sini dulu ada pohon apa ini durian banyak dari sini. Terus kayak ada mistis-mistisnya gitu loh. Akhirnya kita ke sini aja. Ya bukan tahu-tahuan enggak pengalaman itu. Aku tuh tahun 92 tuh dari Aceh. Itu namanya enggak. Jadi cuma dipesannya mobil itu. Kawan baik. Mau sama siapa saja. Yang penting niatmu baik, mesti baik. Jadi ada tetangga. Mungkin lagi gini. Mogok. Di sana tuh ada namanya Datuk Sampen. Datuk Sampen itu gajah. Jadi entah atau nyupir bahan makanan untuk apa di kesatuan dia itu berhenti pas antara tanjakan tengah-tengah gitu. Tengah-tengah itu jalan tanah loh, bukan jalan aspal gini, nggak jalan tanah. Tengoknya gajah. Di sana nggak boleh nyebut gajah. Datuk, nggak boleh nyebut namanya. Datuk. Terus dia ngeleprok gitu. Tuh, ya mbok aja ngadeg nang kono, ya mbok ditolongi lho iki anakmu ditolong. Iso.
truk itu disorong sampai ujung sampai bisa tak mungkin ya. Kejadian. Sama waktu kejadian jadi gajah itu nggak tahu gajah itu atas ini sekitar 3 meter itu takut ketemu kita nongkrong gini coba kita turun. Jadi kalau datuk itu kan nyamuk banyak sore ini nggak bertemu itu di kebun juga ada pendatang yang dari Medan dan ada alah gajah nggak mungkin nggak boleh itu namanya nggak boleh bendanya nggak boleh cuman kita itu datuk jadi waktu penglihatan aku gajah itu ya, di atasnya itu anak kecil kayak nunggu datuk sampai baru teringat ternyata ini termasuk kapitilanya baru ini gunungan Minalina. Tadi kita kan lewat Picisan ya. Itu jalannya wes kayak ular gitu. Ekstrim lah. Itu cerita rakyat. Kau kalau dengar emang aja itu penyebutan kota Tulungagung itu dari Baru Plinti itu. Waktu mau ngelamar anak gurunya, percaya tidak percaya namanya dongeng kan. Banyak yang aneh. Nah, awalnya penakut. Wedi tenan itu, di hutan, di camp, nggak ada lampu ublik. Nah, ada ublik datang 92 itu kami jatuh bayi, baru masuk hutan. Belum pernah lihat itu ya, buaya sakdrum ya, udah pernah ya. Wah itu di apa? Di Kecamatan Kateman di Hilir itu tahu. Itu tempatnya di mana itu? Di Riau sana, di lahan gambut itu kalau sudah kita mau keluar itu mau pulang itu kan kalau pulang itu kan kita jam 2 pagi karena kalau lewat dari jam 2 itu surut nggak bisa speed masuk itu di pinggir sungai itu segini tuh kayak Pulau Center itu mata buaya begitu ngepok pecah itu speed itu nah, lihat ular sebesar kelapa udah pernah lihat belum? Ular. Wah itu kan bekas HPH ya HPH tahun 80 terus kita rubah menjadi kebun sawit di lahan gambut itu mancing mancing masing-masingnya ini bertiga mancing wah banyak ikan di gambut itu kalau ikan di zaman itu ya balah ikan tuh sampai ini cilik nah ini baru mulai itu kayu tuh kayu ada di atasnya ini kok jalan ini Sudi ya pak kamu kerasa kan iya pak tuh ini paling kayu pak kayu ngapa nggak mungkin jalan kita seru lah ya kok kita berdiri di situ mancing kayak ngancing ini kok jadi gitu tuh kalau di sini masih ada yang nggak kelihatan harimau penunggu ini biasanya keluar keratutan tuh dia nggak sembarangan orang nampakkan gitu aku ketemu cuma 2 kali tahun 2011 sama 2003 sampai 2000 sampai pulang dari Nyawangan atas terus ketemu di sini duduk ya kebagusan Tuhan melompat itu kan ada sisi kayak tebing ini kan ini jalan ini tebingnya ya yang di sini nungguin malam joker udah duduk kayak kucing tetet pamit ya ngiung Selain kayak itu ada lagi pak yang lainnya sosok-sosoknya
Nah, lat. Terus ya dulur niki wau cerita-cerita sedikit tentang di sejarah di Boso ini. Ada pabrik karet juga, di sini ada bangunan tua Belanda juga. Terus kami sangat berterima kasih kepada Pak Supri atas cerita-ceritanya di sini. Saya dari kru Home Production mengucapkan terima kasih atas perbincangannya. Saya pamit dulu Pak. Monggo. Sami-sami. Oke dulur, sudah menyaksikan kisah hari ini dari awal sampai akhir. Special edition hari ini Lost Doll Mystery, tempatnya di Tulungagung, peninggalan Belanda dari beberapa tahun yang lalu. Kami dari tim Lost Doll, saya Iksan, Saya Andio. Saya Ilham, biasa dipanggil Mas Kentung. Saya Faisal. Saya Agus Arifin. dari kami Lost Doll. Lost Doll.